Apa yang terjadi? Kenapa Nyai berada di sini? Saya ketiwasan, Kang. Saya hampir diperkosa orang. Siapa yang melakukannya? Nyai kenal orangnya? Ayo katakan, biar ku hajar dia. Jangan, Kang. Saya tidak mau mengatakannya. Sebutkan namanya, Nyai. Saya malu, Kang. Saya datang ke sini untuk memenuhi wasiat almarhum suami saya. Ternyata saya di sini terkena fitnah. Saya dituduh sebagai dukun yang ingin mencelakai menantu Kakang. Tidak salah lagi. Pasti perbuatan dukun muda yang bernama Sembara. Sudah, jangan menangis, Nyai. Saya jadi sedih melihat Nyai menangis seperti ini. Mari, ke rumah saya. Nanti kita bicarakan bagaimana cara membalas perbuatan dukun muda itu. Mari. Tidak, Kang. Saya tidak mau memasuki rumah Kakang. Saya malu. Kenapa? Apakah Nyai takut pada anak saya? Kalau perlu dia dan suaminya, akan saya suruh pindah sekarang juga kalau berani macam-macam pada Nyai. Bukan karena itu, Kang. Saya hanya ingin tinggal di penginapan. Dari tadi kok jalan-jalan terus. Kapan beli makanannya? Kamu lapar lagi? Masa Allah. Lah kok baru sekarang ditanya loh? Matahari sudah di atas ubun-ubun. Sembara, yang ini tidak boleh telat. Basir mana? Entahlah. Aku telah mencarinya, tapi ia hilang. Hilang? Hilang bagaimana? Aku telah mencari di seluruh pasar ini. Tapi dia lenyap entah kemana. Aku harus mencarinya. Kita cari bersama-sama ke sana. Tidak usah. Bukankah kau sedang berjualan? Ada istri dan pembantu saya. Kita cari Basir sampai ketemu. Ini daerah berbahaya. Bisa-bisa kita pulang hanya tinggal nama saja jika ceroboh di sini. Pasang telinga dan mata kalian jika semua ingin tetap hidup. Kenapa, Kalawika? Aku lihat sekitar sini sepi-sepi saja. Di mana letak bahayanya? Awas! Tuntun kuda kalian. Hati-hati. Awasi atas dan bawah. Perhatikan setiap tanah yang kalian injak. Dan waspadai setiap ranting-ranting yang bergerak. Semuanya itu dapat mengancam jiwa kita. Ikuti aku. Tempat apa ini? Seperti sarang siluman, Kalawika? Di sini tempat pertapaan Raden Panji Kalapitana, sekaligus tempat perguruannya. Kalau begitu, orang-orang yang menyerang kita tadi, anak buah Raden Panji Kalapitana. Sekarang kita tunjukkan pada Raden Panji Kalapitana. Kita datang bukan untuk bermusuhan, tapi untuk berdamai. Bagaimana caranya? Jatuhkan senjata ke tanah. Lakukan. Jangan. Kita bisa terpojok jika tanpa senjata. Percayalah pada aku, Mayang Sari. Mau bertemu dengan Sanca Guriang atau tidak? Kami sahabat Raden Panji Kalapitana. Kedatangan kami untuk menjalin persahabatan.
Dursila Salapan Guriang. Salapan Guriang, Jalmanara. Ikut kami. Babo, Kakang Salapan Guriang Jalmanara. Apa kabar, Kakang? Kabar baik. Aku lihat Raden makin bertambah muda dan perkasa. Apakah ini adik Kebojalingan? Betul, Kakang. Perkenalkan, itu adik iparku, Panji Kuda Sungsang. Panji Kuda Sungsang, maling Aguno yang pernah menggegerkan Kadipaten Kota Muara. Benar, sayalah orangnya. Aku beruntung bertemu dengan para pendekar jempolan di sini. Kadingaren, Kakang Kalawika datang kemari. Ada gawe apa, Kakang? Kerja besar. Aku diutus oleh petinggi kompeni untuk menghubungi kalian. Untuk apa? Menghadapi Mataram. Sekarang Sinuwun Mataram sedang menggalang kekuatan untuk menyerang Batavia. Kompeni ingin menggagalkan serangan Mataram. Sebab itu kompeni menginginkan orang-orang seperti kita berpihak pada kompeni. Aku mau saja, asal kompeni mau bayar mahal. Raden tidak usah khawatir. Kompeni sanggup membayar 3 kali lipat dari kebiasaan kita menerima upah jasa bertarung nyawa. Bukan main. 3 kali lipat. Bahkan kami bisa mengusulkan tunjangan upah yang lain. Jika kita bisa membunuh Adipati Sandi alap-alap dari Laut Selatan. Aku pernah mendengar namanya. Katanya orangnya masih muda, tapi kesaktiannya luar biasa. Siapa nama sejatinya? Lindu Aji. Dia orang yang sangat berbahaya bagi kompeni. Dialah orang yang menggalang seluruh kekuatan bupati-bupati Pasundan. Kita harus membunuhnya. Aku sanggup membereskannya. Jangan ambil resiko. Kita serang dia sama-sama. Kita semua yang akan membunuhnya. Jangan menunda-nunda waktu, Ki. Di mana Lindu Aji sekarang? Aku tidak tahu. Kita akan mencarinya sampai ketemu. Apakah Kakang akan segera menikahiku setelah menemui kedua orang tuaku? Tentu. Lalu, di mana kita bisa bertemu dengan kedua orang tuamu? Di mana ya? Aku tidak tahu. Apakah mereka masih hidup? Iya, mungkin. Di daerah Sumedang? Mungkin. Atau di daerah Cirebon? Iya, mungkin. Semuanya mungkin. Kira-kira yang pasti di daerah mana? Aku tidak tahu. Kakang marah ya? Kakang marah pada prihatin ini kan? Aku tidak bisa marah pada orang yang sangat kucintai. Betul, Kakang mencintai aku. Seluruh dada ini, jika Prihatini belah, hanya ada nama Prihatini seorang. Aku juga mencintaimu, Kakang. Aku sangat sayang pada Kakang. Haji, iya? Datanglah ke rumahku. Aku kenalkan pada ayah dan ibuku. Baik, rumah kamu di mana? Indramayu. Setelah tugasku selesai, aku akan ke rumahmu. Untuk apa? Ayo teruskan. Meminang kamu. Haji. Pitaloka, kekasihku. Aku yakin kau bukan siapa-siapa. Kau bukan Prihatini. Bukan. Kau Pitalokaku. Senopati, sepertinya Andika sedang berduka. Terus terang iya. Boleh aku tahu apa sebabnya? Andika pernah jatuh cinta? Dengan siapa? Putri seorang Demang. Dia juga mencintai saya. Kami saling kasih mengasihi. Dan akhirnya kami menikah. Sekarang saya sudah punya anak 1. Andika sangat beruntung. Sekali mengasihi, dan akhirnya menikah. Tapi saya... Loh, kenapa? Andika seorang petinggi kerajaan yang dipercayai Sinuwun. Andika tinggal memilih wanita mana yang Andika cintai. Andika punya kekasih? Iya, namanya Pitaloka. Wajahnya mirip Prihatini? Bukan mirip. Prihatini itulah Pitaloka. Maksud Andika?
Sulit untuk dipercaya bahwa tiba-tiba seseorang mempunyai dua kepribadian. Tapi suatu saat nanti, saya akan tunjukkan pada Andika bahwa Prihatini itu sebenarnya Pitaloka. Bagaimana ya? Kalau Prihatini itu adalah Pitaloka kekasih Andika, mengapa Prihatini tidak mengenali Andika? Itulah teka-teki yang harus saya pecahkan. Pendapat saya, Prihatini itu mungkin saudara kembar Pitaloka. Itu baru masuk akal. Sebab banyak saudara kembar yang wajahnya sama. Tidak, Pitaloka tidak mempunyai saudara kembar. Saya kenal kedua orang tuanya. Jika Andika kenal, bagaimana kalau Prihatini kita bawa ke tempat orang tua Pitaloka? Mungkin teka-teki itu akan terungkap. Tidak, jangan dulu. Saya harus pikirkan baik dan buruknya. Siapa? Saya, Nyai, Katma. Sedang bicara dengan siapa, Nyai? Sepertinya saya mendengar suara tawa tadi. Tidak ada siapa-siapa di sini. Untuk Nyai. Silakan, Nyai. Apalagi yang bisa saya bantu, Nyai? Tidak, terima kasih. Tapi masih ada satu hal yang membuat saya penasaran. Bisakah Kakang menolong saya? Kalau untuk Nyai, pasti selalu bisa. Tapi Nyai, asal Nyai tahu saja, saya perlu upah. Upah apa yang Kakang harapkan? Kasih sayang Nyai. Itu perkara kecil. Buktikan kalau Kakang sayang padaku. Nyai tidak percaya? Lidah tidak bertulang. Setiap saat bisa berubah. Nyai. Telah membuat Kang Basir marah di sana. Rupa-rupanya dia tersinggung atas sikapku tadi. Bukan, itu bukan salahmu. Dia memang kadang-kadang suka begitu. Sifat waktu kecilnya kambuh lagi, mudah ngambek. Orang sakti tidak lebih hebat dari orang pintar, Kang. Kalahkan sembara dengan tipu daya. Bagaimana caranya, Nyai? Bekerja samalah dengan orang kepercayaan lawanmu. Maka Kakang akan bisa mengalahkannya. Mana mungkin. Orang kepercayaannya pasti tidak mau mengkhianati sahabatnya sendiri. Carilah orang kepercayaan yang menjadi budak perutnya. Orang yang lapar itu seperti adonan tepung, yang bisa kau bentuk apapun yang kau suka. Tapi apa ada orang kepercayaan sembara yang seperti itu, Nyai? Ada. Sekarang dia sedang menuju kemari, atas dasar petunjuk nafsunya. Dalam hatiku hanya... Aku yakin yang mengetuk pintu itu bukan pelayan penginapan di sini. Siapa? Kakang lihatlah sendiri. Dia kan, Nyai? Silakan masuk. Siapa namamu, wahai jabang bayi merah yang akan mengikuti semua perintahku? Basir. Bukan hanya itu namamu. Basiruddin.
Lebih baik kau pulang saja. Bukankah kau pun harus berdagang? Tidak, Kisanak. Saya tidak akan berhenti sebelum Kisanak bertemu dengan Kang Basir. Malam nanti Kisanak menginap di mana? Aku tidak tahu. Harap jangan ditolak. Menginaplah di rumah mertuaku, Kisanak. Bagaimana? Tolong jangan ditolak, Kisanak. Anggap saja ini silaturahmi Kisanak kepada keluarga kami. Baik. Aku akan menginap di rumah mertuamu. Untuk siapa, Min? Untuk tamu kita, Pak, Sembara. Dia ingin menginap di sini. Biar Bapak saja yang bawa. Makan dulu, Nak Sembara. Mana Basir? Kami kebetulan terpisah. Mungkin besok bertemu lagi. Itu apa? Senjata, Pak. Oh, senjatamu itu pasti hebat. Apa namanya, Nak? Cemeti Amara Suli. Bisa saya lihat sebentar, Nak? Tidak bisa. Karena akan sangat berbahaya buat Bapak. Iya, iya. Bapak mengerti. Tapi kalau Bapak melihat dari dekat saja boleh kan? Silakan. Oh ya, barangkali Nak Sembara sudah punya rencana. Mau kemana besok? Ciranjang. Besok hari pasaran di sana. Mungkin Basir ke situ. Mudah-mudahan saja dia ke situ. Pergilah ke sana. Saya juga akan ke sana. Mau dagangan. Iya. Selagi masih hangat, silakan makan. Iya. Mari, selamat makan. Terima kasih, Pak. Panglima Kumbang. Panglima Kumbang. Datanglah. 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 Aku butuh pertolonganmu. Aneh. Kenapa Panglima Kumbang tidak mau datang? Apakah ada malampir di sekitar tempat ini? Biasanya dia takut datang kalau ada malampir. Aku jadi repot sendiri. Kenapa tidak ada orang yang bisa aku tanya di mana Basir berada sekarang? Kisanak, bangun Kisanak. Sudah siang. Kita cari Kang Basir. Kisanak? 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 Sedang apa kau di situ? Makan. Kenapa kau pergi? Lapar. Lapar kok minggat? Justru. Apanya yang justru? Kau membuat aku khawatir? Sudahlah, jangan marah terus. Nih, sarapan dulu. Dari mana kau dapatkan ayam hutan ini? Aku tangkap tadi. Hebat kau, Sir. Jarang ada yang bisa menangkap ayam hutan. Baru tahu toh. Basir. Sebentar ya, di sini ya. Dari mana kau dapatkan semua makanan ini, Sir? Sudahlah. Pokoknya yang ada di depan mata. Dimakan saja. Semuanya halal? Tidak. Katakan dulu dari mana makanan ini? Dari hutan. Benar? Benar. Kau tidak mencuri? Sumpah. Biar nggak digigit nyamuk loh. Nah, nih. Air kelapa dikasih madu. Ayo minum. Biar seger. Ayo minum. Lagi 2 kali toh.
Nikmat. Basir, ambil pusaka itu dan serahkan padaku. Ikut aku. Bagus. Sekarang tidak akan aku lepaskan lagi. Aku harus dapat memusnahkannya. Harus. Nyai, Nyai, saya berhasil, Nyai. Nyai, Nyai, saya berhasil, Nyai. Sekarang Nyai jadi milik saya. Coba lihat ini, Nyai. Cemeti pusaka ini kan yang Nyai maksudkan? Iya, bungkuslah kembali dan serahkan padaku. Iya. Ini, Nyai. Kakang memang kekasih yang bisa aku banggakan. Nyai, saya menunggu janji Nyai. Tentu itu. Mendekatlah, Kang. Kakang memang harus mendapatkan pelukanku yang paling mesra. Sana. Masuk. Ambil. Bunuh Sembara. Cepat. Jangan buang waktu lagi. Di sana. Celaka. Detak jantungnya sangat lemah. Sembara tidak ada. Sembara! Di mana kamu, Sembara? Sembara, pengecut kamu! Keluar! Sampai ke ujung langit akan aku cari kau, Sembara! Sembara! Masya Allah. Aku melihat Mak Lampir berhasil membawa cemeti pusaka yang aku berikan pada Sembara. Kalau begitu, anak muda ini belum berhasil membunuhnya. Masya Allah, sakitnya. Ada apa di sana? Aduh, sakitnya bukan main. Jah, cepat Jah. Cepat minumkan. Minumlah ini Kisanak, supaya enakan. Masya Allah. Rasanya panas sekali. Perut seperti ditusuk-tusuk.
tolong ambilkan aku air sumur. Waktu mengambil, bacakan Al-Fatihah. Tolong cepat. Siapa yang membawa aku kemari? Kakang Suminta. Apa kau melihat pusakaku? Tidak. Mungkin karena gugup, aku tidak memperhatikan pusaka Kisanak. Kau tidak melihat Basir? Tidak. Tidak ada. Apakah Kisanak bertemu Kang Basir? Aneh. Kenapa Kisanak? Apa dia tega meracuni aku? Dia siapa? Kang Basir maksud Kisanak? Iya. Aku ketemu Basir di sana. Basir membawa madu, kelapa muda, dan buah-buahan. Entah karena sedang lapar, atau karena memang enak. Aku makan sangat banyak. Akhirnya kepalaku terasa pening dan berat. Ditambah perut seperti diremas-remas. Dan akhirnya aku jatuh pingsan, tidak sadarkan diri. Saya tidak tahu berapa lama Kisanak pingsan. Saya temui Kisanak sedang tergeletak. Kang Basir juga tidak ada. Begitu juga dengan pusaka Kisanak. Apakah Kang Basir sengaja mengkhianati Kisanak? Mungkin sakit hati karena kejadian kemarin lusa. Sulit dipercaya. Aku kenal benar tabiat si Basir. Bukan wataknya untuk mengkhianati sahabat karibnya. Kau sembara, kau harus mati. Basir! Jangan Kang Basir, jangan! Dia sembara! Kini aku bisa merajalela di atas sana. Kita ketemu lagi, Lampir. Rupanya kau tidak bosan-bosannya membuat kerusakan di muka bumi ini. Kurang ajar. Aku tidak punya urusan denganmu. Kenapa kau ikut campur? Kau kira cemeti yang kau curi itu milik siapa? Berikan padaku. Lepaskan aku dulu. Bukankah kau orang sakti? Buka sendiri kalau bisa. Lepaskan. Aku tidak bisa memberikan cemeti ini. Jika jaringmu masih menjeratku. Kau licik, Lampir. Kau pasti tidak akan memberikan cemeti itu padaku. Dan kau akan kabur apabila aku lepaskan jaring ini. Lepaskan aku dulu. Jangan banyak omong. Baik. Tapi berjanjilah. Kau akan menyerahkan cemeti itu kepadaku. Ya, buka dulu. Aku janji. Aku akan menyerahkan cemeti ini. Kau memang tidak bisa dipercaya, Lampir. Kau selalu mengingkar janjimu. Aku tidak akan memberikannya dengan mudah. Baik. Kalau itu yang menjadi keinginan. Ya Bati, Ya Majid, Ya Rashid, Ya Karim, Ya Latif, Irhamna birahmatika, Ya Arhamar Rahimin.
Tolong Kiai, tolong. Biarkan aku hidup Kiai. Ampun, ampun Kiai. Aneh. Pingsan tapi cengar-cengir sendiri. Pasti ada yang tidak beres. Kosong. Tapi tidak mungkin. Seluruh perbuatannya seperti tidak disadarinya. Basirlah membawa lari pusakaku. Mak Lampir. Basir pasti diperalat Mak Lampir. Sarpaguna, ilmu setan dari perguruan Mak Lampir. Tidak salah lagi. Perempuan siluman itu telah memperalat Basir. Semelik itu. Lama banget. Sebentar lagi Mbak Yu. Paha. Dasar. Hanya makanan saja yang ada di otakmu. Aduh, sakitnya kakak. Seperti mau mati. Tahan Lampir. Di tempatku kau akan mendapatkan perawatan dan pengobatan dengan sempurna. Aku sendiri yang akan mengurus. Panas. Ampun. Siapa kamu? Ampun, Jin Kuntai. Aku tahu kau dari bangsa Jin. Dari bangsa apa? Jin Merah. Siapa namamu? Kubra. Siapa yang menyuruhmu? Guru besar Mak Lampir. Untuk apa? Membunuh. Keluar dari tubuh sahabatku. Keluar? Tidak mau. Keluar! Tidak. Guru besar Mak Lampir pasti akan membunuhku. Jika tidak, aku akan membunuhmu dengan ayat kursi. Aduh, ampun. Aku masih ingin hidup. Aku tidak mau. Aku tidak mau dibakar dengan api langit. Keluar! Iya, baik. Tapi aku minta saran. Jangan macam-macam. Kau mau keluar atau tidak? Kau tidak berhak menyuruhku. Keluar! Penuhi dulu tuntutanku. Keluar! Baik. Saya akan keluar. Tahanlah Lampir. Sebentar lagi kita akan sampai. Aku akan menuntut balas atas sakitmu. Dia akan mati di tanganku. Kakang jangan gegabah. Dia bukan orang sembarangan. Ilmu yang dimilikinya ilmu murni. Dari Ki Ageng Prayogo. Aku tak takut. Siapa dia? Ki Ageng Jembar Jumantoro. Hati-hati Kakang. Dia sahabat para wali. Dia tidak segan-segan membunuh Kakang. Kalau Kakang tidak cepat mendahuluinya. Aku tak senang kau berkata seperti itu, Lampir. Akan kubuktikan kalau aku lebih sakti daripada dia. Panas, Kakang. Panglima Kumbang. Datanglah. Jangan, Panglima. Dia jin jahat, Pangeran. Bangsa jin yang sering diperalat para dukun untuk membuat teluh, guna-guna, tenung dan santet. Untuk apa dibiarkan hidup? Panglima, tentu bangsa jin tidak jauh berbeda dengan bangsa manusia. Bangsa kami
Kalau ada yang jahat tidak selalu dimusuhi dan dibunuh, tapi diingatkan terlebih dahulu, dididik dan dibimbing. Karena mungkin saja dia jahat karena tidak ada yang mendidik dan membimbing. Sahabat kita ini si Kupra, dia ingin bertobat. Jangan percaya omongannya, Pangeran. Dia pendusta. Dia murid malampir. Habisi saja dia. Bukankah agama kita memerintahkan untuk selalu berkasih sayang? Aku minta tolong Panglima untuk sudi mengantarkan saudara Kupra ke tempat guruku Kiai Jabat. Dia ingin belajar ilmu ketuhanan di sana. Betul. Kau ingin bertobat. Aku antar. Tapi jika kau ingkar, aku dan Pangeran akan bunuhmu. Permisi, Pangeran. Sembara. Sembara. Suara ingsun. Hang lebur ingbai. Margo Aji Sasmito. Aji Safaat. La ilaha illallah. Sembara, kau dengar suaraku? Saya dengar. Siapakah Jalma Agung dengan Aji Sasmito Pangrungu? Aji Syafaat la ilaha illallah. Gurumu, Ki Ageng Jembar Jumantoro. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembara, apa yang terjadi antara kau dengan Mak Lampir? Katiwasan, Guru. Dia berhasil merampas cemeti Amarasuri. Pelajaran yang kedua kali untuk kamu. Di mana kau berada sekarang? Di bumi Pasundan. Sedang mencari Mak Lampir untuk merebut cemeti itu kembali. Sembara, datanglah kepada epokanku. Ada sesuatu yang akan kusampaikan kepadamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ada apa guru memanggilku? Apa kira-kira yang ingin disampaikan? Ngomong sama siapa, Sembara? Sembara, aku tahu kau marah padaku, tapi jelaskan apa salahku. Kau tuduh aku menghilangkan pusakamu. Tega benar kau menuduh aku, Sembara. Menyentuh saja aku belum pernah. Bukankah kemana-mana kau gendong, seperti kamu menggendong anak kecil? Aku yang tidak tahu menau, kamu tuduh menghilangkan. Pokoknya selama kau menjadi budak perut, kau tidak akan pernah menjadi orang, Sir. Menghina. Habis jadi apa? Kucing, jadi kambing, semilik ketek. Lebih baik jadi kucing, tidak makan sembarangan. Oh, ini sih bukan penghinaan lagi. Mbah Biungnya fitnah yang maha kejam. Semilik ketek. Minumlah. Aku ramu sendiri untuk luka dalammu, Lampir. Luka dalammu sangat berat juga. Terima kasih, Kakang. Jika terlambat, mungkin aku sudah hancur, Kakang. Akan kurawat kau sampai sembuh. Dan kita serbu Ki Ageng Jembar Jumantoro untuk menuntut balas. Tidak, Kakang. Aku sudah tidak betah lagi di sini. Masih banyak yang harus aku selesaikan. Mungkin aku bisa membantumu. Aku menyembunyikan Faridah di istana muridku. Ki Bajul Denta di Kedung Dalam. Bajul Denta, siluman buaya itu? Ya, aku ingin segera melihat keadaan Faridah. Orang-orang dari aliran putih, semuanya sedang berusaha mencari Faridah. Aku khawatir salah seorang dari mereka mengetahui persembunyian Faridah. Aku tak tega melepaskan kau pergi sendiri. Aku antar kau istirahat dulu di istanaku, di Gunung Slamet. Entah di mana Sembara sekarang. Ia sedang mengejar Mak Lampir yang dicurigai menculik Faridah. Lama tidak mendengar kabar beritanya. Tahu-tahu Panglima Kumbang muncul membawa 2 makhluk jin yang ingin belajar ilmu agama. Diperintah Sembara katanya. Muridmu itu sangat luar biasa, Kakang. Kita tidak salah memilih dia untuk menghadapi Mak Lampir.
Guru, tolong. Guru. Baca asma-asma Allah dan mohon perlindungan. Bersembunyilah. Iya. Ya Allah, Ya Ahad, Ya Somad. Kau rasakan kehadiran hawa panas dari kekuatan setan Bidara. Ya, kita tunggu saja siapa yang datang. Dalam hatiku hanyalah... Kurang tahu. Bagaimana kalau kita ikuti mereka? Mungkin kita bisa tahu tempat persembunyiannya. Setuju. Kupra, beraja. Iya, Guru. Masuklah ke dalam cincin ini. Dan jangan keluar sebelum aku perintahkan. Baik, Guru. Mari Bidara, Mak Lampir pasti belum jauh. Jalannya lambat. Sepertinya ada yang tidak beres. Sir, mau ikan tidak? Sudah matang nih. Bodoh. Tidak lapar. Biar saja lapar. Kelaparan, mati. Dunia kehilangan seorang pendekar. Benar tidak mau. Tidak lapar. Ya sudah, kebetulan. Ingat, nanti perutmu melilit. Bodoh. Jangan banyak pidato sembarang. Aku sedang marah. Oh, marah toh. Ya sudah, aku pergi saja. Kau tidur saja di sini sendirian, biar ditemani Memedi. Hah? Memedi? Tunggu Sembara. Tunggu. Sembara. Sembara. Ada apa, Sir? Kamu mau kemana? Pergi. Daripada di sini membuat kau marah, lebih baik aku pergi. Tapi kan sekarang tidak lagi. Akuran yuk. Kamu baik. Tidak baik makan sambil tiduran. Sudahlah. Kita kan baru saja akuran. Sudah, jangan. Gara-gara kamu, aku jadi tersedak. Aku lagi yang salah. Jelas. Makanya diam sajalah. Aku pemilik ini. Panglima Kumbang. Panglima Kumbang. Panglima Kumbang. Datanglah. 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 Aku memerlukan pertolonganmu. Apa yang bisa saya bantu, Pangeran? Tolong antarkan aku ke tempat Ki Ageng Jembar Jumantoro. Beliau ingin menyampaikan sesuatu kepadaku. Baik, Pangeran. Subhanallah, 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 subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Sembara. Aku rebut dari Mak Lampir. Bagaimana pusaka ini bisa jatuh ke tangannya? Tipu daya, Guru. Dia memperalat sahabat saya, sehingga saya pingsan. Dan sahabat saya lah yang mengambil pusaka ini dari saya. Dan dibawa lari sehingga sampai ke tangan Mak Lampir. Berarti, kau masih kurang permohonan perlindungan kepada Allah. Mulai sekarang, kau daimkan wudhu. Doa dan zikirmu akan cepat disambut Allah jika kau ucapkan dalam keadaan suci. Insya Allah, akan saya amalkan, Guru. Terimalah. Cari Mak Lampir sampai ketemu. Dan musnahkan dia dimanapun dia berada. Baik, Guru.
Ki Ageng? Kamu sungguh mengagumkan, Sembara. Maafkan saya, Guru. Saya tidak salah memilih orang. Kamu memang pantas memegang cemeti amal rasuli. Terima kasih, Guru. Mau kemana Malampir dan Ki Bandang Laksa itu, Kakang? Aku tidak tahu, tapi melihat arahnya seperti menuju Gunung Selamat. Kalau begitu, ke istana Ki Bandang Laksa. Mungkin. Nampaknya Malampir sedang luka parah. Bagaimana kalau kita serang sekarang, Kakang? Kesempatan bagus untuk membunuh Malampir sebelum mereka sampai ke istana Ki Bandang Laksa, Kakang. Kamu takut kalau sampai ke istana Ki Bandang Laksa? Bukannya takut, tapi kita akan tambah pekerjaan, Kakang. Murid-murid Ki Bandang Laksa itu jelas akan merepotkan kita. Belum lagi ditambah para petingginya yang tidak menguntungkan kita. Bagaimana kalau kita serbu sekarang, Kakang? Jangan. Kenapa? Sekaranglah kesempatan kita untuk membunuh Malampir. Dan sekarang pula kita mempunyai kesempatan mengikuti Mak Lampir untuk membawa kita ke tempat Farida disembunyikan. Aku ingin menyelamatkan Farida. Aku ingin merebutnya dari tangan Mak Lampir. Aku mengerti. Aku akan membantumu, Kakang. Si milik kita. Kau tuduh aku menghilangkan pusakamu. Ternyata kau sendiri yang lupa. Kau temukan di mana barangmu itu? Dul. Ditanya diem aja. Malah ketawa. Memangnya aku badut? Kata buyutku memang begitu, Sir. Ada 3 laku yang dikatakan badut. Pertama, orang yang bersalah, tapi tidak mengakui kesalahannya. Bahkan berusaha menutupi kesalahannya dengan berbagai cara agar dikatakan baik. Dia disebut badut penipu. Memangnya aku penipu? Bukan. Kau bukan golongan badut ini. Kedua, orang bersalah. Dia mengakui kesalahannya, tapi dia tidak mengakui bahwa kesalahannya itu telah merugikan orang banyak. Sehingga dia tenang-tenang saja tidak merubah perangainya. Dan tidak minta maaf pada orang banyak yang telah dirugikan. Dia disebut badut. Hah? Kau tuduh aku badut-dungu? Bukan. Kau hanya rada-rada. Rada-rada apa? Ya, rada-rada. Semilik ide. Ketiga, orang bersalah. Dia mengakui kesalahannya. Dan dia minta maaf pada orang banyak. Tapi dia tidak mau menghentikan perbuatannya itu. Dia disebut badut kurang ajar. Kau menuduh aku kurang ajar. Kau merasa kurang ajar tidak? Ya jelas tidak. Wong basur kok. Kalau begitu, jangan mengulangi kesalahan yang sudah disadari. Supaya tidak termasuk sebagai badut kurang ajar. Sudah sampai. Apa kita akan memasuki alam siluman, Kakang? Harus. Kalau tidak, bagaimana kita bisa membuntuti Mak Lampir? Biarkan dia masuk ke istana dulu. Kita harus menjadi telik agar kehadiran kita tidak diketahui mereka. Baik, Kakang. Aduh, kurang ajar. Ki Ageng Jumantoro. Awas, tunggu pembalasanku. Aduh, panas sekali rasanya, Kakang. Aku pun pernah merasakannya, Lampir. Dulu aku terluka parah seperti ini juga. Ketika aku bertempur dengan Ki Ageng Prayoko. Biar aku obati sendiri. Hanya aku mau minta tempat pesanggrahan yang terpencil. Agar aku bisa bersemedi dengan tenang. Lihat itu, Kakang. Kita ikuti lagi, Kakang. Biarkan jauh dulu. Kita harus berhati-hati agar tidak dicurigai makhluk di sini. Ini aku bisa meraja. Mau apa kita kemari, Sembara? Kau pikir kau sedang apa, Sir? Hah? Tempat ini. Aduh, serem sekali. Jangan-jangan ada silumannya. Ada apa, Sembara? Ada apa, Sembara? Ngomong, Sembara, ada apa? Sir, apa kau mendengar suara pedang beradu? Dan suara orang berteriak-teriak? Kamu mendengar ya, Sembara? Loh, kok malah balik bertanya? Kau dengar tidak? Justru itulah, Sembara. Aku tidak mendengarnya sama sekali. Jangan-jangan ada memedi, Sembara.
terdengar lagi. Kau dengar tidak, Sir? Bagaimana, Sir? Kau menangkap suara gaduh itu? Sembara, tempat ini benar-benar angker. Lihat nih, bulu kuduku mulai berdiri. Ya kan? Kamu lihat kan? Yuk kita pergi dari sini. Takut aku. Justru tempat seperti ini yang kita cari. Justru. Kau ingin aku mati ketakutan? Semilik ide. Sir, kau tahu kan Farida di bawah makhluk bangsa siluman? Sekarang inilah kesempatan kita untuk melihat apakah Farida di bawah makhluk penghuni telaga ini apa bukan. Pergilah sendiri. Biar aku menunggu di sini saja. Berani nggak ya? Takut aku. Tapi jangan kemana-mana sampai aku datang. Ya Allah, lindungilah hamba-Mu yang penakut ini dari godaan setan, memedi, jin botak. Sebenarnya aku takut sama mereka. Amin. Amin. Siapa kau? Bangsa manusia, Kakang. Tangkap. Kita jadikan mangsa kita. Kalian tidak tahu malu. Seorang wanita dikeroyok 5 orang laki-laki. Apa urusanmu? Pergi. Sebelum kau kami jadikan mangsa. Silakan. Aku pun tidak akan tinggal diam. Dewata mengirimkan makanan buat kita, saudara-saudara. Tangkap dia. Tahan. Lihat, ada bangsa manusia lagi di sini. Gemuk. Pasti dagingnya enak dimakan, Kakang. Ayo kita ke sana. Ayo.